kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kembali tim petualangan wisata mistis menyapa ruang atensi Anda. Kami sudah menayangkan sebanyak 6 episode, yaitu tentang ulasan kesimpulan cerita di balik cerita KKN tahun 2009 di segitiga dimensi. Baik, dalam episode yang ke-7 kali ini, kami akan menayangkan sebuah peristiwa-peristiwa penting di mana ternyata ada peristiwa secara nyata dan peristiwa di luar nalar. Dan tentu saja kami menghadirkan narasumber yang baik dari secara logika maupun dari non-logika. Nah, beberapa ulah anak-anak KKN tahun 2009 selama penelitian di Kampung Dukuh Glagah Banyuwangi ternyata begitu luar biasa. Seperti apa ulah mereka? Kita simak tayangan berikut ini. Mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan menjadi agen perubahan sosial garda terdepan, terutama di saat menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN. Namun kadang yang terjadi justru sebaliknya. Ibarat sebuah peribahasa, nila setitik rusak susu sebelangga. Akibat ulah segelintir orang, dampaknya yang lain turut ternoda. Mungkin begitulah potret sekilas beragam ulah oknum-oknum proker KKN tahun 2009 di Kampung Dukuh Glagah Banyuwangi telah menjelma sebagai gajah benggala, nyata mencederai ranah intelektualitasnya. Berikut adalah cuplikan-cuplikan wawancara dengan para narasumber sebagai saksi peristiwa yang terangkum dalam ulasan kesimpulan episode ke-7 tentang cerita di balik cerita KKN tahun 2009 di segitiga dimensi.
Oh, di sini ya? Ya, mereka kencing di sini. Kencing di sini, ya. Dua orang. Laki semua. Iya. Laki yang semua. Satu di sini sambil apa itu kayak alat gitu Pak, seperti laser gitu. Semacam laser atau pijar ya, semacam pijar. Pokoknya ada lampu merahnya gitu. Digini-ginikan. Berarti itu yang mengakibatkan untuk terus waktu itu sikapnya dari penghuni Tanah Abang sendiri gimana melihat Ya, ulahnya? waktu itu mereka kaget Pak, kenapa kok ada anak sebrutal seperti itu. Ini kan nggak sopan sekali. Mereka masuk nggak assalamualaikum. Mereka tiba-tiba seenaknya saja masuk ke kawasan ini. Terus yang satu kencing di situ nggak sopan sekali. Terus yang satu ya pakai alat itu. Akhirnya yang satu maaf kayak didorong. Oh gitu, hampir terjatuh gitu ya? Bukan hampir jatuh. Jatuh gitu ya. Itu karena sebagai pelampiasan kemarahan dari apa namanya? Pengawal sini. Iya. Oke. Terus habis itu batu yang dimaksud dibolak-balik itu batu yang mana? Di sana. Oh gitu. Kita akan menuju ke sana. Iya. Ya, oke. Ya. Terkait ulahnya anak. Batu itu kan sebenarnya ada 3. Itu yang kecil-kecil di bawah, mungkin ketutup sama rumput ya Pak ya. Ini ada. Ya, iya. Ini ada. Ya. Ini satu ya. Iya, itu batu yang 2 itu dibolak-balik. Oh, yang kecil itu ya? Iya, dibolak-balik terus ditaruh di atas batu yang besar, gitu. Sama ulah. Nah, akhirnya maksudnya itu yang jaga itu marah, semua yang ada di sini tuh marah sekali sama anak itu. Akhirnya ya celaka anak itu. Apa yang dialami langsung oleh anak itu? Pertama dia tangannya itu agak berat katanya, agak kepanasan. Terus dia kayak dikejar-kejar orang gitu. Dia lari ke sana, ke barat. Oh, ke arah jalan maksudnya ya? Iya. Tapi dari sana dia nggak bisa naik. Gitu ya. Terus jatuh lagi berarti? Jatuh lagi sampai berapa kali terus baru bisa. Katanya kayak tarik-tarik itu ya? Iya, kayak ditarik-tarik gitu. Terus secara gaib apa yang dilakukan oleh penjaga sini? Apa memang ditarik-tarik, ditahan atau? Iya, ada yang menarik, ada yang mukul gitu. Intinya anak itu waktu itu babak belur ya? Iya. Babak belur dihajar oleh? Kemungkinan sekarang sudah mati mungkin anak itu. Oh gitu ya. Karena kan sudah lama kan Pak. Oh lama, 10 tahun lebih ya? Iya. Betul. Terus gini, ini kembali untuk membersihkan noda-noda yang sempat merusak dan mencederai nama baik Bunda Ratu, Mbak Nilam dan semuanya yang ada di kerajaan sana ya. Dulu anak KKN itu kan katanya pernah mengencingi tempat ini. Itu di mana kira-kira? Ini ya. Di tempatnya Bapak berdiri. Di sini nih berarti. Di tempatnya Bapak berdiri. Di sini nih berarti. Iya. Terus waktu itu ngencingi di sini berarti. Iya, sempat mengenai ini ya? Iya, kena. Oh gitu. Terus apa sikap yang jaga di sini tahu kalau dikencingi itu? Iya, mereka tugas-tugasnya mereka itu yang ada di atas. Ya, oh yang itu ya. Iya. Itu yang bergerak untuk memberikan hukuman. Iya. Berarti terus waktu itu kebo mencuetnya ya, seperti kebo mencuet itu apa yang dilakukan terhadap anak-anak yang kurang ajar itu? Iya, disiksa. Disiksa. Mereka sampai ada yang bengkak. Apanya itu? Gitunya. Oh, anunya itu ya, Iya. anunya ya. Itu disiksa oleh makhluk yang menyerupai mereka itu ya. Iya. Itu karena mereka memberikan hukuman atas tindakan yang dilakukan anak-anak ini berarti ya. Iya. Terus yang hilang waktu itu posisi di sini itu kan ada batu Pak, batunya itu di sini. Iya, itu kalau nggak salah batu itu 7. Nah, itu hilang. Kalau seperti ini juga ini ya? Iya, oh, tapi udah nggak ada, bukan ini bukan ya? Nggak ada sudah batunya. Ada yang merupai seperti hampir kerucut gitu. Itu udah nggak ada, kayak tutup gitu loh Pak. Oh iya ya, kayak tutupnya itu tapi kelihatan lucu gitu ya kalau dia unik kan begitu. Nggak ada. Berarti kencingnya di sini, ngantem ini, terus batu-batu dulu di sini ada gitu ya? Di bawah sini. Oh, di bawah sini ya? Iya. Sebagai penyangga itu.
Ini kalau kami lihat sekilas, ini bentuknya berubah-ubah. Benar Ya, sekali. berubah-ubah seperti bentuknya Kayak kepala tempat ular, bukan. kepala Ini kan macan gitu. seperti tempat duduk sebenarnya, seperti Iya. singgasana. Oh gitu. Iya. Ini aslinya siapa yang menempati duduk di sini? Terkadang juga Bunda Ratu pernah duduk Oh, di waktu sini. di Sumber Panguripan. Kalau dia ada masalah, Mm-mm. kadang dia duduk di sini sendiri. Di sini ini berarti ya? Iya, terkadang juga saya di sini. Mm-mm. Gitu. Kalau misalnya Mbak Nilam sering ke sini berarti ya? Iya. Kalau Mbak Nilam itu selain Bunda Ratu, Mbak Nilam siapa lagi yang duduk di sini? Nggak ada. Nggak ada yang berani ya. Iya. Terus kalau seperti makhluk yang lain tetap ngawasi ini ya? Iya, mereka kalau nggak mau jaga ini ya pasti Bunda Ratu marah. Oh gitu, diberi hukuman Iya, ya? Bang. Nanti kan saya yang disuruh. Untuk memberikan hukuman. Iya, itu mereka lagi marah. Iya. Nggak tahu mereka marah sama siapa. Mungkin habis ada orang yang mau habis dari sini mungkin. Merusak. Iya. Karena semalam ada yang bilang ke saya ada orang yang mau masuk ke sini. Di mana? Di hutan larangan juga mau. Sumber Panguripan ini. Iya, mau ke sini juga. Apa yang mereka lakukan masuk ke sini? Mau mencari mencari pusaka. Pusaka. Nah, terus apa yang dilakukan penjaga-penjaganya, Mbak Nilam? Iya, sebelum masuk yang jelas mereka pasti kabur dulu. Oh gitu, Nggak karena bisa masuk. Ini sudah wilayahnya sudah lebih ketat lagi. lebih keras ya, lebih Iya, keras. lebih ya. keras lagi. Terus bagi orang-orang yang berusaha memaksakan diri masuk, kemudian mau mengambil paksa atau bahasanya bisa mencuri, pulang. nggak bisa pulang ya? Iya, Itu ya. dia kan nggak bisa pulang. Sebenarnya berapa lapis sih setiap titik yang melingkari ini untuk pintu gaibnya itu? 7. 7 lapis. Iya. Semua angka 7 berarti Iya, ya? benar. Berarti 7 ritual gelar 7 atau gelar pitu itu juga semua diikuti angka 7 berarti Iya. ya? Tenangkan. Jangan berisik. Kalau sudah selesai, kita bisa lanjut. Bunda Ratu ya? Iya. Mbak, anak-anak KKN 2009 itu kan di beberapa tempat kan membuat semacam pelanggaran atau kesalahan-kesalahan. Terus konon juga di area nggak jauh dari makam juga melakukan perbuatan yang boleh dibilang nggak baik gitu. Kira-kira seperti apa itu, Mbak? Iya, di tempat itu ada 2 sepasang anak pemuda-pemudi itu yang nakal ya Pak. Yang satu di dekat batu, yang satu itu hampir mendekati makam. Nah, dia juga melakukan, tetapi beda anak. Nah, tetapi yang satunya itu tidak begitu Pak, tidak terlalu seperti yang di batu. Yang dibahasnya di batu pintu gerbang kegaiban Iya. itu ya. Kalau yang di dekat makam itu alhamdulillah yang perempuan itu seperti ada yang mengingatkan. Hanya tidak mau melakukan perbuatan yang tercela tadi. Hampir tapi ya. Hampir melakukan. Itu yang ngajak laki-lakinya atau? Iya, yang laki. Ciri-ciri rambutnya seperti apa yang laki-laki itu? Apa gondrong, apa cepak atau bagaimana? Kayaknya itu cepak. Anaknya itu tinggi. Tidak terlalu putih. Gitu ya. Ya, untuk yang perempuan kurus. Rambutnya ikal. Sebahu. Berarti beda dengan yang dilakukan di batu itu Ya, ya. kalau yang di batu itu yang dikasih tahu ke saya ya Pak, itu yang cowok itu rambutnya ya agak gondrong.
Terus yang perempuannya itu berbadan gemuk gitu. Agak gemuk lah. Agak gemuk gitu. Tapi bukan gemuk ya. Bukan, Gemuk. agak Sintal kalau iya. sintal gitu ya. Gitu. Oh berarti kalau yang di area apa makam itu yang hampir berbuat tidak senonoh atau berhubungan intim itu kan rambutnya agak cepak ya, agak pendek lah kan begitu. Kan gitu. Kalau perempuannya rambutnya ikal, agak apa sebahu. Sedangkan di Batu Lawang Tindi atau pintu gerbang kegaiban di sekitarnya itu laki-lakinya berambut gondrong, terus perempuannya itu agak sintal berisi gitu ya. Iya, rambutnya panjang. Rambutnya agak panjang rambutnya ya. Mbak, tahun 2009 baik di Batu Lawang Tindi atau pintu gerbang kegaiban dengan di area makam itu kan waktu itu kan masih lebat, Mbak. Benar. Terus gimana mereka bisa melakukan itu? Apa karena mungkin dianggap tempatnya sepi tak berpenghuni? Iya, mungkin pikiran mereka nggak ada orang yang bisa ngelihat mereka. Terus kan mereka agak muhal, Pak. Muhal nggak percaya gitu ya? Iya, mereka tuh kan nggak percaya kalau tempat itu ada penghuninya atau gini-gini. Yang mereka pikirkan pokoknya ya pikirannya anak muda, pokoknya ya anak gitu aja, pokoknya aman gitu. Padahal kan yang mereka perbuat di sana itu kan sama saja tempat suci. Gitu. Terus walaupun mereka tidak sampai berbuat tidak senonoh atau berhubungan intim, tapi tetap saja mereka melakukan pelanggaran. Hukuman apa yang diberikan pada mereka? Hanya hukuman ringan. Hukuman ringan. Mereka. Berupa apa itu, Pak? Sakit. Hanya sakit biasa. Sempat gitu kesurupan nggak waktu itu? Iya, yang perempuan teriak-teriak, tapi setelah itu sudah tidak lagi. Kalau laki-lakinya? Tidak, hanya ketakutan. Ketakutan. Iya, dia itu setiap membuka mata seperti melihat ada orang besar gitu. Berarti penjaga tadi ya, pengawalnya Kanjeng Ratu tadi berarti yang nampak ya. Iya. Mbak, tahun 2009 anak-anak KKN hampir di semua titik sakral itu anak-anak itu berbuat tidak senonoh atau melakukan pelanggaran, bahkan merusak tempat sakralnya. Sebenarnya ada berapa anak sih yang melakukan perbuatan-perbuatan kurang ajar itu? Waktu itu yang saya lihat tuh hanya 7 anak yang ke sana. Yang 4 itu yang melakukan hal yang tidak senonoh itu, Pak. Yang 4 malah ya? Iya, sepasang itu. 2 pasang itu. 2 pasang itu yang ya boleh dibilang nakal. Gitu. Ya, terus yang 2? Yang satu ngambil batu, nah yang satu enggak. Oh gitu. Berarti yang selamat itu hanya 1 orang, cewek. Laki apa perempuan itu? Oh cewek ya? Ceweknya berjilbab apa enggak? Berjilbab. Oh ceweknya. Berarti yang aman itu hanya yang berjilbab itu ya? Iya. Dia mulai masuk ke pintu gerbang, dia aslinya itu sudah merasakan apa yang ada di sana. Dia itu sangat ketakutan, makanya dia nggak mau melakukan hal-hal yang aneh. Malah dia itu sempat menegur temannya yang mau ngambil batu itu. Tetapi enggak didengerin. Berarti anak yang berjilbab KKN itu memang ngerti dunia gaib berarti ya? Dia tidak mengerti dunia gaib, hanya dia itu sudah mendengar aturan-aturan yang ada di situ, Pak. Gitu, Pak. Apakah dia juga sering di apa bahasa Osing dikatoni gitu mungkin? Kalau dilihat gitu enggak, cuma dia merasakan saja. Oh, cara kebatinan ya, ngerti ya. Ada rasa gitu di sini, kayaknya ada sesuatu gitu aja, Pak. Ya. Kalau kita hubungkan dengan anak-anak KKN pada tahun 2009 ya, itu seperti Mbak bilang kan beberapa kali anak-anak ini seringkali berbuat tidak senonoh di tempat-tempat sakral. Itu kan juga tempat sakral. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak-anak KKN itu? Dulu itu ada pemuda, dia itu katanya itu
seperti ada yang memanggil gitu Pak di sendang itu, padahal nggak ada yang manggil. Nah, akhirnya dia itu ke sendang itu kok ada selendang, dia ambil. Yang ngambil itu cowok apa cewek? Cowok. Cowok malah itu Iya. ya. Seperti kisahnya Joko Tarub berarti ya. Iya, hampir sama. Mengambil selendang gitu kan, yang apa dimiliki oleh seorang wanita yang sedang mandi kan begitu kan. Iya, terus si Dayang itu kan kebingungan Pak. Nah, sampai akhirnya si Dayang itu bilang ke Ratu kalau selendangnya hilang, dikasih tahu sama Ratu, anak ini loh yang ngambil itu. Nah, akhirnya si pemuda tadi itu diikutin Oleh si Dayang tadi. Dayang tadi. Iya. Sampai ya dia itu nggak bisa menikah, berpacaran juga selalu bermasalah gitu, sampai akhirnya dia datang ke almarhum Pak Januri meminta bantuan itu. Apa yang diminta saat itu? Ya dia minta maaf sama mengembalikan selendang tadi. Itu Pak Januri masa hidup berarti Iya. ya. Hanya dikasihkan lagi ya. Akhirnya dikembalikan dan alhamdulillah yang saya dengar kayaknya sudah menikah. Begitu. Itu yang disampaikan oleh apa penghuni kegaiban sana, berarti disampaikan kepada Mbak Alisa. Iya. Berarti ya. Oh gitu ceritanya ya. Mbak, itu apa warna yang diambil saat itu yang diceritakan oleh pemiliknya warna apa itu? Warna, kalau yang saya ingat itu warna ungu itu Pak. Warna ungu. Ungu agak kemerahan gitu. Berarti ungu tua ya, ungu Iya. tua ya, ungu tua. Sebenarnya kalau sampai dimiliki fungsinya apa itu? Fungsinya itu kalau digunakan secara baik ya Pak, ya bisa rezekinya lancar gitu. Tetapi kan dia memilikinya kan dengan cara yang tidak baik, mengambil tanpa izin. Nah, mengambil tanpa izin, akhirnya itu kan malah kebalikannya, bukannya mendapat kebaikan, malah mendapat keburukan Karena tidak diizinkan oleh Ya. si yang bersangkutan atau nggak direstui kan. Kecuali kalau dikasih gitu, tiba-tiba dikasih, yang kemungkinan akan makmur bisa hidupnya gitu. Mbak, Dayang ini yang menggunakan selendang ungu tua kemerah-merahan itu apakah sama juga dengan Dayang yang biasa menari di pendopo kuno? Di pendopo kuno, Udah kuno kan ada penari inti, ada 7. Iya. Apakah juga ini salah satunya? iya, Nah, oke. Ini salah satunya berarti pemilik selendang yang warna pelangi ya, iya. yaitu ungu tua kemerah-merahan. Nah, Mbak, berhubung itu hanya ada 7 penari inti dengan warna pelangi yang sudah ditetapkan Kanjeng Ratu ya, seandainya Mbak selendang tadi tidak dikembalikan, berarti kan akan kurang 1 selendangnya untuk sebagai penari. Kira-kira hukuman yang diberikan Kanjeng Ratu kepada pemilik selendang tadi itu apa kira-kira Pak? Di setiap acara dia harus datang. Nah, seandainya ini, Nggak seandainya dia nggak datang tapi nggak bawa selendang karena dicuri tadi itu, kira-kira hukuman apa yang ditimpakan kepada? Nggak mungkin berani datang. Oh gitu ya. Nggak akan berani datang Karena dia. akan dihukum ya. Iya, dia akan merasa ketakutan. Nggak berani datang dia. Untungnya Kanjeng Ratu lebih dulu tahu bahwa selendang itu dicuri si A, anak Iya. KKN itu ya kan gitu. Nah, terus ketika Pak Januri menerima selendang, itu apa pengakuan Pak Januri menurut penjelasan dari pemilik selendang ataupun Kanjeng Ratu? Yang saya tahu si Dayang itu menangis gitu Pak. Menangis, merengek sama Pak Januri ya. Nah, terus akhirnya selendang itu dikembalikan, tetapi dengan ada persyaratan sendiri gitu. Saya sendiri kurang tahu persyaratannya apa, yang tahu mungkin Pak Januri ya Pak kalau masalah itu. Nah, akhirnya si cowok itu ya setuju melakukan apa persyaratannya tadi, dan hanya dimaafkan, dan kemudian selendang itu juga dikembalikan gitu.
Pak Sam, selama anak-anak KKN penelitian di tempat-tempat sakral seperti di Batu ini, ada nggak mereka mengalami hal-hal aneh? Ya, makanya harapan saya ke depan kalau dari adik-adik KKN, kalau tolong aja kalau tahun depan ini mengadakan KKN di kegiatan sini. lagi, kegiatan ini tolonglah jangan sembarangan buat yang dengan etika yang baik, Tidak melakukan hal aneh ya, biar tidak terjadi hal-hal yang terulang lagi. Kalau pandangannya Pak Sam seperti itu, berarti ada peristiwa di tahun 2009 itu menimpa mereka karena sifat-sifat dan perilaku aneh mereka ya. Iya, Apa itu kira-kira Pak Sam? ya katakan kalau dilihat ya kayak itu kayak kosong orang kesurupan. Oh, kesurupan dah. Kesurupannya di sini apa di mana? Di sini juga. Oh, pernah kesurupan anak KKN tahun itu. Masalahnya waktu itu apa pertama kali penyebab kesurupannya itu? Waduh, kalau penyebabnya ini yang saya tidak tahu. Masalahnya kita bersama-sama kan. Ini penyebabnya enggak. Apa karena tadi ditopang oleh sebab perilaku yang aneh, yang Kemungkinan tidak baik kan begitu. kemungkinan begitu. Kira-kira batu-batu ini, Pak, boleh nggak dijadikan tempat duduk satu misal? Insya Allah boleh, tapi ya kita harus nantinya ya pamitan dengan etika yang baik. Kalau boleh Tapi tidak, diizinkan, ya kalau duduk sembarangan nggak boleh ya berarti ya? jangan, kalau apalagi dibuat yang tidak benar ya jangan. Mungkin gini Pak, tempat duduk-duduk terus sambil berpeluk-pelukan, Jangan. berfoto-fotoan, boleh nggak itu? Jangan. Begitu ya. Kenapa itu? Apa mungkin penjaganya marah atau mungkin Ya. penghuninya tersinggung Ya gitu? apalagi ini dulu artinya dikatakan tempat katakan tempat suci untuk ilmu itu kan tempat suci. Mistis ya. Berarti apa salah satu penyebab itu yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka dimasuki oleh makhluk lain menjadi kesurupan, apa seperti itu Pak Sam? Kemungkinan begitu, cuman karena saya sendiri nggak tahu kan, nggak mungkin saya ngawasi terus. Kemudian banyak anak kan. Tapi selama dengan Pak Sam waktu didampingi itu, Pak Sam sudah mengingatkan supaya tidak sembarangan atau bertingkah aneh-aneh gitu. Terus selama mengingatkan. Terus selama dengan Pak Sam, apakah mereka tampak mungkin berkata aneh atau berperilaku aneh mungkin? Iya namanya orang banyak, mungkin gurau, yang kan saya kan juga enggak, artinya enggak mungkin satu persatu kayak konten media anak. Cuman mereka tidak artinya itu mereka walaupun diberitahu seperti itu tetap aja dia tidak mau nggak mau nurut gitu ya. Seandainya Pak Sam ada anak-anak itu tetap berperilaku aneh dan bertingkah tidak bagus, menduduki tempat ini sambil berpelukan dan lain sebagainya, ada mungkin nggak mereka itu dirasuki atau dibawa ke alam gaib itu? Waduh ya itu saya yang kurang masalah itu, yang jelas ya jangan sampai nanti takutnya saya nanti. Nah kalau sampai terjadi begitu kan susah. Berarti juga perlu kehati-hatian gitu ya. ya. Harus hati-hati betul. Pak Sam, tadi Pak Sam menyebutkan bahwa waktu tumpang tindih ini terhubung dengan hutan larangan, pusat istana, pendopo yang ada di dekat Sendang Kamulian. Terus terhubung juga dengan Sendang Kamulian sendiri, termasuk petilasan. Dan di sini kan juga ada konon beringin putih. Iya. Apa juga ini terhubung ke sana? Iya, ini langsung terhubung ke sana. Apa yang ada di dalam
apa namanya beringin putih itu Pak Sam? Beringin putih itu kan juga merupakan, beringin itu merupakan lambang persatuan. Jadi dulu itu kalau kita melihat kenapa diwujudkan lambang persatuan. Kalau melihat area ini, coba kita kalau menengok, ini dikelilingi oleh sungai. Kalau kita mengecek secara logika, oh betul ini berarti dulu bisa dikatakan untuk benteng, dan setelah untuk benteng bisa digunakan untuk pengairan. Pengairan serbaguna ya. Serbaguna. Nah kalau kita melihat, nah, sebelah sana itu air. Lokasi ini kan dikelilingi air. Ya, air sungai semuanya ya. Di sana juga sungai. Nah, kemungkinan dulu misalkan ada musuh, katakan begitu, kan tidak bisa karena sudah dikelilingi air, merupakan benteng. Mungkin itu fungsinya itu. Yang kedua, ini sudah tidak difungsikan untuk benteng, bisa difungsikan untuk pengairan sawah. Sebab kalau ceritanya zaman dulu itu benteng itu tidak lepas dari sungai. Ya, semua terhubung dipagari gitu. Dipagar sungai. Pak Sam, saya kepingin dengan Pak Sam jalan-jalan. Tadi disebutkan lewat sini kita pintu ini bisa langsung menuju ke tempat-tempat yang dimaksud tadi ya. Bagaimana kita jalan-jalan menuju ke sana Pak Sam? Oke, Pak Sam. Ya. Baiklah Pak Sam, ternyata kita udah sampai di sini. Terus ini Mbak, kalau kita melihat posisi ini kan begitu luar biasa, nggak pernah berubah ya. Banyak orang menyatakan begitu. Anak-anak KKN itu waktu itu menyalahgunakan batu itu seperti apa dulu? Maaf, mereka itu berpelukan dan berciuman di sini. Oh di sini Iya. dulu kan gitu tuh. Tetapi melakukan hal yang tidak senonoh di sana tadi. Di sebelahnya tadi ya, Iya. sebelahnya. Berarti mereka memulai pemanasan, berjumbu rayu, Di sini. berpelukannya di sini ini berarti. Iya. Apa sikap ular waktu itu melihatnya? Sangat marah. Sangat marah. Iya. Pertama mereka diberi isyarat kayak disuruh minggir gitu, Minggir ada gitu suara-suara gitu. Pertama, akhirnya yang perempuan dia punya rasa takut, tetapi karena yang laki mungkin terlalu nafsu, mungkin ya Pak digoda terus, terus disuruh pindah aja dari sini gitu. Gitu. Terus pindah ke sana ya mereka melakukan perbuatan yang tidak tercela tadi. Oke. Berarti mereka memulainya itu berjumbu rayunya di sini ya, Iya. di sini. Tetapi si perempuannya karena dari pihak penjaga memberikan isyarat supaya menjauhi tempat suci ini, mereka pergi. Iya. Kan gitu kan? Hanya diteruskan Maaf di Pak, sana. kita kan nggak bisa lama-lama di Oke, sini karena oke. beliau sebenarnya tidak suka diusik Oh, masalah gitu. yang ini. Ya kita ingin meluruskan aja gitu. Baik kita Mbak, kita akan meneruskan di tempat yang dimaksud, di mana mereka melakukan hubungan itu. Iya. Ambilnya itu. Terus yang pertama kali ini kayaknya kan sekarang udah usam ya, Iya. warna campur dengan tanah. Dulu warnanya memang putih gitu ya. Putih saya yang. Yang pertama kali Pak Sam. Iya ngasih saya ya. masih betul. Terus Pak Sam, apa yang diteliti oleh anak-anak KKN tahun 2009 yang Pak Sam pandu saat itu kira-kira? Pertama yaitu tentang budaya yang ada yang tradisi adat yang gelar pitu itu. Oh gitu. Iya. Karena ini merupakan Merupakan rangkaian yang ya, ketujuh iya, gitu ya. rangkaian yang ketujuh. Terus berarti ini merupakan melengkapi hasil penelitian begitu Iya, Pak Sam ya. yang ketujuh. Terus Pak Sam, anak-anak itu kan kebanyakan mohal Pak Sam. Betul. Percaya nggak
kira-kira anak-anak itu ketika datang ke sini bahwa diberitahu bahwa ini makam keramat milik seorang tokoh penyebar agama Islam yaitu Buya Saridin atau Syekh Jangkung, kira-kira percaya enggak itu? Waktu itu ya juga anak-anak ya juga ada yang tidak percaya. Terang aja banyak yang tidak percaya. Sehingga tanya pada saya tuh waktu itu, tanya betul itu apa betul lah ini kok bisa, padahal Mbah Buya Saridin ini kan berasal dari Jawa Tengah. Pati. Ya dari Pati kok juga kok di sini ada begitu. Dan lagian kan masa bentuknya cuman gini aja yang rata begitu dulunya. Terus Waktu itu saya jelaskan ya, saya jelaskan artinya sampai ndak usah terlalu masalah petilasan ini siapa saja saya contohkan. Saya misalnya kan saya waktu itu nempat di misalnya di Kalirjo, dan saya kan menempatkan apa ini kan termasuk petilasan saya, bukan berarti saya dimakamkan di situ. Tapi ini kan diyakini juga sebagai makam. Iya, kan? betul. Gitu kan? Iya, betul. Terus gini, dengar-dengar itu saat itu ada anak-anak yang ada sebuah ucapan yang terkesan justru meremehkan tempat ini, Pak. Betul. Seperti apa kata-kata yang meremehkan ya itu tadi saya kan bahasa itu akan tidak percaya. Ya sehingga waktu itu ada mungkin beberapa anak yang mengalami kayak istilahnya teran di sini juga. Di sini nih ya. Iya, di sini juga. Itu gara-gara luar apa biasa. itu, Pak? Ya mungkin dari bahasa itu. Itu ya. Kata-kata yang paling Pak Sam ingat itu kata-kata seperti apa yang diucapkan oleh anak-anak KKN itu, Pak Sam? Betul ya, istilahnya yaitu ndak percaya lah gitu. Ini masa bareng gitu aja kalau gitu, iya. Tempat ini aja dikeramatkan begitu ya. Iya. Terus setelah itu kejadian ada yang trans atau kesurupan itu. Betul, itu. Nah, ketika Pak Sam mendengar kalimat yang terkesan meremehkan itu, sementara Pak Sam memperjuangkan ini diyakini sebagai tempat yang dikeramatkan. Betul. Apa teguran Pak Sam ya, kepada anak-anak itu, Pak Sam? Sehingga saya waktu itu memberikan teguran. Ini kamu kan tahu sendiri kenyataannya. Ini karena pola perbuatanmu sendiri ini. Maksudnya yang trans. Iya, yang trans sama tadi, dengan yang lain juga saya ya. Berapa anak yang waktu itu trans itu? Kalau yang trans itu saya yang kelihatan itu satu. Laki apa perempuan? Laki. Ya, yang lainnya sehingga saya kasih peringatan begitu. Yang trans atau kesurupan itu apakah anak yang paling getol meremehkan tentang kekeramatannya tempat ini, Pak Sam? Atau mungkin teman yang lain? Enggak, kayaknya itu. Enggak. Tapi ikut-ikutan meremehkan iya. gitu ya. Pak Sam, dia jelas-jelas anak-anak itu ada yang meremehkan ya. Sehingga ada temannya yang trans di area ini ya. Iya. Ucapan yang paling tegas Pak Sam selaku pemandu anak-anak KKN terhadap anak-anak yang dipandunya itu kira-kira ucapan seperti apa waktu itu? Waktu itu saya mengatakan, tolong ini karena ini salah satu ulama yang besar, ayo kita hormati. Meskipun ini katakan umpama dikenal ini petilasan, jangan sampai ada artinya tidak menghormati. Nah, yang jelas itu begitu. Saling ayo kita jaga bareng-bareng, kita hormati, dan jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Nah, gitu. Terus akhirnya siapa yang mengobati anak keran itu, Pak Sam? Yang memulihkan itu, Pak Sam? Karena waktu itu kan juga ada Pak Muhin, ada Pak Las. Oh gitu ya, Pak Muhin, Guru Terawang, terus Kang Las, sama-sama tokoh adat ya. Itu berarti mereka yang membantu untuk memulihkan Betul. itu. Baik pemirsa, itu tadi telah kami tayangkan
tentang ulah-ulah anak KKN tahun 2009. Ternyata selama penelitiannya di Kampung Dukuh Glaga, Banyuwangi, mereka banyak yang telah berulah yang tidak patut. Dan tentu saja ini mencederai sebuah kaum intelektual yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial garda terdepan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Baik, setelah Anda menyimak banyak tadi tayangan-tayangan walaupun berupa cuplikan wawancara, baik dari pemandu KKN sebagai saksi peristiwa maupun dari narasumber Adi Kodrati yang berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan penghuni alam kegaiban. Dan tentu saja pada episode yang akan datang akan banyak sekali hal-hal yang menakjubkan bahkan di luar nalar terjadi juga dilakukan oleh oknum-oknum. Mudah-mudahan tayangan kami pada episode yang ke-7 kali ini bermanfaat bagi Anda, dan tentu saja ini akan menjawab rasa penasaran kita semua tentang adanya anak-anak KKN di tahun 2009, yaitu di Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.